Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua dalam PDKT Online hari ini. Saya rindu kita semua selalu berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam." Sebab itu bagi semua kita yang rindu untuk berbahagia, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya dengan bernyanyi lagu, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam PDKT Online pada hari ini. Sekalipun secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan selalu nyata dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menjamah setiap hati kami yang mendengar, biar setiap firman yang boleh disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, amin. Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tepatnya hari Kamis besok, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi 40 hari setelah peristiwa kebangkitannya. Selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, Dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberi kesaksian bahwa Dia adalah Tuhan yang benar-benar berkuasa dan hidup. Dan sampailah akhirnya tiba pada suatu kesempatan di mana Yesus terangkat ke surga sambil disaksikan oleh murid-muridnya.
Mari saya ajak kita untuk membaca kisahnya terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari nats firman Tuhan yang kita baca tadi, sebagai orang Kristen tentu kita percaya kalau Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Namun masih ada dari antara kita yang mungkin saja belum tahu mengapa Yesus harus naik ke sorga. Sebab itu dalam suasana memperingati menjelang kenaikan Tuhan Yesus hari ini, saya rindu untuk membagikan sharing yang berjudul Alasan dibalik mengapa Yesus harus naik ke sorga. Saya langsung buka dengan alasan yang pertama, yaitu karena Yesus berasal dari surga dan oleh karena itu ia harus kembali ke surga. Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia." Hanya orang yang pernah naik ke sorga yang bisa mengetahui bagaimana jalan ke sorga. Karena itu pilihan saudara dan saya hari ini untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sangat tepat. Sejarah mencatat hanya Yesuslah Tuhan yang secara real pernah ada di dunia. Dan bukan cuma itu saja, sebab peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikannya pun semua tercatat. Makanya tidak ada alasan lagi bagi kita sebenarnya untuk ragu ataupun bimbang apakah hari ini kita mengikuti Tuhan yang benar atau tidak. Sebab sudah jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin, saudara. Alasan berikutnya atau alasan kedua mengapa Yesus harus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Yohanes 14 ayat 2-3 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan semua yang Dia perkatakan di dalam Injil. Kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah jaminan pasti bagi setiap kita orang percaya. Sorga bukan hanya bayangan atau gambaran dari sesuatu yang indah, tapi keberadaan sorga itu benar-benar nyata. Sorga bukanlah sekedar nirwana, tapi sorga adalah di mana Allah tinggal dan bertahta, dan satu hari nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kalau sorga itu nyata, maka demikian pula halnya dengan neraka. Ada banyak orang di luar sana yang hanya mau menerima konsep tentang sorga, tapi menolak konsep tentang neraka. Mereka hidup sesukanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan duniawinya. Orang-orang yang demikian bahkan tanpa takut dan malu menghina dan juga menghujat Allah. Kalau kita baca kembali Kisah Rasul 1 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Sebuah pesan malaikat yang begitu jelas menyampaikan kepada orang Galilea saat itu dan juga kepada kita saat ini bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kedatangannya kembali sama dengan cara saat seperti Dia naik ke sorga. Sebab itu mari kita terus bersungguh-sungguh merindukan kedatangannya, tetap setia serta berjaga-jaga, sebab kedatangannya pada kali yang kedua nanti bukanlah sebagai bayi seperti kedatangannya pertama kali ke dunia, melainkan sebagai hakim yang akan mengadili dan menghakimi semua umat manusia, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 17 ayat 31, demikian firman Tuhan, "Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Bagi setiap kita yang hari-hari ini taat dan setia akan kehendak-Nya, maka kedatangan Yesus kelak tentu saja akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak mau bertobat, hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan, maka kedatangan itu akan menjadi malapetaka dan hari penghukuman kekal. Termasuk kelompok di manakah kita hari-hari ini, saudara?
Saya rindu kita semua berada pada kelompok yang terus menanti-nantikan Tuhan. Tetaplah percaya dengan iman bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi dan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, teruslah taat dan setia, sementara Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kita. Sebab Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 11, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Lalu alasan berikutnya atau alasan ketiga mengapa Yesus harus naik ke sorga adalah untuk menyiapkan pencurahan Roh Kudus bagi kita. Dalam firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7-11 dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Kuncinya pada Yesus yang harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus adalah transisi bagi dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi sekarang Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapi Yohanes 14 ayat 12 yang berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan orang percaya. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga, sehingga oleh karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi setiap orang percaya, semua rencana dan kehendak Allah itu bisa terlaksana. Saat ini kita memasuki era Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa melalui gerejanya. Karya Roh Kudus dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptiskan dalam nama Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga dapat dipakai untuk menjadi saksinya dan alatnya dalam memenangkan jiwa bagi kemuliaannya. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Semuanya itu adalah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Namun lebih daripada sekedar fakta sejarah, peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna atas dunia ini, yang tentunya punya alasan di balik itu semua, yaitu agar manusia bisa mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan daripada Allah. Secara khusus untuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita bahas dalam sharing kali ini, sedikitnya punya 3 alasan di balik mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, karena Yesus berasal dari surga, oleh karena itu ia harus kembali ke surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga adalah untuk menyiapkan pencurahan Roh Kudus bagi kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sharing hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, iman kami semakin diteguhkan bahwa surga itu nyata dan telah tersedia bagi kami yang mau terus taat dan sungguh-sungguh akan Engkau. Berikan juga Tuhan kami kekuatan untuk senantiasa bertekun dan sehati dalam doa dan juga berjalan di dalam kehendak-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Kami juga mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.